Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Samsyiatur Rahmah dari kelas PBAA NIM 19081020033. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Oke, cekidot. Yang pertama, bahasa ibu. Apa yang kalian pikirkan dengan kata ini? Apa menurut kalian bahasa ibu adalah bahasa ibu kita? Atau bahasa yang diajarkan oleh ibu? Kalau kalian jawabannya iya, maka jawabannya kurang tepat. Kita sering kali mendengar kalau bahasa ibu disebut juga dengan bahasa pertama. Itu bukan hanya sekedar julukan atau hanya sebutan, tapi ada alasannya. Alasannya karena bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan oleh orang tua dan keluarga kita kepada seorang anak. Dengan kata lain, bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali didengar dan dipelajari oleh seorang anak dengan melalui interaksi sosial dan komunikasi dengan orang tua dan keluarganya. Contohnya saya lahir dan tinggal di Ciamis, dan orang tua saya orang Sunda. Jadi, bahasa pertama yang saya dengar adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda adalah bahasa ibu saya. Selanjutnya, bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang kedua yang dipelajari oleh seseorang. Biasanya bahasa ini diperoleh dari lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Bahasa kedua ini tidak dibatasi. Bisa berupa bahasa nasional, bahasa asing, bahasa resmi negara, resmi daerah, dan lain sebagainya yang ia pelajari setelah bahasa ibu. Yang ketiga, bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang asing yang bukan berasal dari negara tempat orang itu lahir. Dengan kata lain, bahasa asing adalah bahasa yang berasal dari negara, bangsa, atau peradaban yang lain. Yang terakhir, yang keempat, adalah bahasa nasional. Bahasa nasional ini termasuk dalam kategori pembagian bahasa menurut sikap politik. Bahasa nasional adalah bahasa yang diangkat oleh sebuah negara atau bangsa untuk dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan menjadikannya sebagai identitas nasional dari negara tersebut. Bahasa nasional biasanya berhubungan dengan de facto dan de jure. Nah, apa persamaan dan perbedaan dari keempat bahasa tersebut? Persamaan dari keempat bahasa tersebut sangat simpel, teman-teman. Karena keempat bahasa tersebut semuanya digunakan untuk komunikasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tujuan komunikasi itu adalah sebagai alat penghubung, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan hasil, sebagai alat untuk menyampaikan tujuan, dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaannya sendiri, bahasa ibu ruang lingkupnya hanya dalam keluarga. Sedangkan bahasa kedua, ruang lingkupnya itu cukup luas, meliputi lingkungan sekolah dan masyarakat. Untuk bahasa nasional diperoleh dari perjuangan sebuah bangsa. Dan untuk bahasa asing itu diperoleh dari orang lain yang berasal dari negara lain atau dari ilmu dan buku-buku. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.